Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal. Berikut adalah nama anggota kami. Next. Yang pertama, pengertian bank. Menurut UU RI nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya. Fungsi bank yang pertama adalah penghimpun dana. Yang kedua, penyaluran dana. Dan yang ketiga, pelayanan jasa keuangan. Klasifikasi bank. Ikatan Bankir Indonesia mengklasifikasikan bank menjadi 4 berdasarkan fungsi, kepemilikan, kegiatan, dan kedudukannya. Jenis bank berdasarkan fungsinya. Bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang bertugas mengatur kebijakan dalam bidang keuangan moneter dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yang kedua, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang dapat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau lainnya. Bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan yang terakhir, bank umum yang khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu, yaitu melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi. Bank berdasarkan kepemilikannya. Bank umum milik negara, yaitu bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, bank syariah, yaitu bank yang menerapkan prinsip perbankan berdasarkan syariat Islam. Yang ketiga, bank pembangunan daerah, yaitu bank milik pemerintah daerah. Yang keempat, bank umum swasta, yakni bank yang didirikan dan menjalankan usaha tertentu setelah memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, bank campuran, yaitu bank yang didirikan bersama oleh satu atau beberapa bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jenis bank menurut kegiatannya ada corporate bank, yaitu jasa keuangan yang diberikan oleh bank kepada perusahaan korporasi, seperti manajemen kas. Yang kedua, retail bank, yaitu jasa keuangan yang diberikan oleh bank bagi konsumen individu maupun perusahaan berskala kecil. Yang ketiga, retail corporate bank, yaitu bank yang menawarkan jasa bank baik bagi perusahaan korporasi, individu maupun perusahaan berskala kecil. Jenis bank menurut status dan kedudukannya. Bank devisa adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana. Yang kedua, bank non-devisa adalah bank umum yang masih berstatus non-devisa yang hanya dapat melayani transaksi-transaksi di dalam negeri atau domestik. Selanjutnya ada bank sentral. Dalam pasal 1 angka 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya ada bank umum. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatan pemberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung kahar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram.
Selanjutnya, Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank ialah semua lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Fungsi lembaga keuangan non-bank yaitu memberikan bantuan berupa modal dalam bentuk kredit supaya masyarakat tidak terjebak hutang yang mempunyai bunga yang sangat tinggi dari rentenir. Yang kedua, supaya pembangunan di bidang ekonomi ataupun bidang keuangan menjadi lancar. Dan yang ketiga, mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat berharga. Tujuan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga. Yang kedua, menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit pada masyarakat supaya tidak terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi yang diterapkan oleh rentenir. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang. Yang keempat, membantu menstimulasi penyertaan modal swasta dan memperluas sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan usaha. Macam-macam lembaga keuangan non-bank dibagi menjadi 7. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Yang keempat, perusahaan leasing. Yang kelima, perusahaan dana pensiun. Yang keenam, perum pegadaian. Dan yang terakhir, pasar modal. Selanjutnya yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan non-bank yang menghimpun dana dari tiap-tiap anggota, kemudian menyalurkan kembali kepada anggota atau juga non-anggota. Sumber pemasukan koperasi tersebut berasal dari anggota, serta juga pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Next. Selanjutnya, perum pegadaian. Perusahaan Umum Pegadaian merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang melaksanakan aktivitas atau kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Dasar hukum yang digunakan ialah hukum gadai, sehingga masyarakat itu akan terhindar dari bunga yang terlalu tinggi. Next. Perusahaan leasing. Perusahaan leasing disebut juga multi-finance. Ini merupakan LKBB yang memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian dengan cara angsuran kepada perusahaan maupun perorangan. Next. Perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura ini ialah suatu lembaga keuangan non-bank yang menyediakan permodalan kepada perusahaan yang memiliki prospek bisnis yang menjanjikan dengan kegiatan atau aktivitas beresiko tinggi serta membutuhkan modal besar. Pasar modal. Pasar modal ini ialah suatu lembaga keuangan bukan bank atau LKBB yang memperdagangkan surat-surat berharga seperti misalnya saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, serta surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau juga perusahaan swasta. Next. Perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun ini merupakan suatu badan usaha LKBB yang menyediakan layanan jaminan masa tua, yakni dengan cara menghimpun dana yang dipotong dari gaji karyawan tiap bulannya. Dana tersebut akan diserahkan kepada masyarakat pada saat sudah pensiun atau juga tidak bekerja lagi. Next. Perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana dengan cara menarik premi tiap bulannya selama masa kontrak sesuai dengan perjanjian dari masing-masing pihak serta dijelaskan di dalam polis asuransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Yang ketiga ada pasar uang. Pengertian pasar uang atau dalam bahasa Inggris money market merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dana jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan utang luar negeri. Next. Ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, menekankan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Dan yang terakhir adalah tidak terikat pada tempat tertentu, seperti halnya pasar modal. Next. Pelaku dan contoh pasar uang. Pelaku pasar uang adalah bank, yayasan, dana pensiun, dan sebagainya. Contoh pasar uang adalah SPBU, sertifikat deposito, dan yang lain. Next. Tujuan pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dan yang terakhir ada sedang mengalami kalah clearing. Untuk pihak yang menanamkan dana. Yang pertama, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan. Dan yang terakhir adalah spekulasi.